Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Prof. Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Kali ini saya akan memberitahukan kabar gembira dan sangat penting, yaitu beasiswa S2 untuk guru tahun 2022 ini yang bisa diikuti oleh seluruh guru se-Indonesia, baik PNS maupun non-PNS. Silakan ikuti terus video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan dengan lengkap mulai dari pengertian, tujuan, dasar hukum, sasaran penerima beasiswa, persyaratan umum pendaftaran, dan tata cara atau mekanisme pendaftaran. Namun sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Terus kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita pada topiknya, yaitu berita ini saya bagikan berdasarkan informasi yang saya baca ada buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia atau sering disingkat dengan BPI yang bergelar tahun 2022 revisi kedua. Ini dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada bulan April yang lalu dan sangat diharapkan melalui video ini dapat memudahkan para calon pendaftar beasiswa BPI tahun 2022 dalam melakukan pendaftaran mulai sejak tanggal 11 April sampai dengan 30 Juni 2022 mendatang. Baiklah teman-teman, kita mulai dari pengertian, yang mana beasiswa pendidikan ini yang disingkat dengan BPI adalah program beasiswa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang biasa disebut dengan LPDP. Adapun tujuan pemerintah menyelenggarakan beasiswa ini adalah yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan negara Republik Indonesia, dan kemudian diteruskan dengan tujuan kedua, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional atau DPPN melalui pemberian beasiswa bergelar untuk jenjang S1, kemudian S2, dan juga S3 bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian teman-teman yang mau mendaftarkan diri pada program beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak perlu khawatir dan ragu-ragu untuk melanjutkan pendaftaran karena program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, kemudian diteruskan dengan peraturan menteri pendidikan, ada juga peraturan direktur utama LPDP, kemudian perjanjian kerjasama antara LPDP dengan Kemendikbudristek, juga surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tahun 2022 tentang pemberian tugas belajar. Jadi semuanya sudah lengkap ya teman-teman. Oke, seterusnya adalah kita akan membahas apa saja sasaran penerima beasiswa BPI ini tahun 2022. Sasaran penerima beasiswa BPI ini adalah siswa lulusan SMK, kemudian guru dan calon guru, dosen dan calon dosen, pelaku budaya, serta mahasiswa dan non-mahasiswa di Indonesia. Namun pada konten ini kita hanya fokus membahas sasaran penerima beasiswa BPI tahun 2022, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Ini bisa diikuti oleh seluruh guru PNS dan non-PNS yang masih berstrata 1 atau S1 dan punya rasa ingin atau kemauan untuk melanjutkan studi ke S2 yang siap ditempatkan di dalam maupun di luar negeri tanpa mengajukan pindah prodi dan perguruan tinggi nantinya. Setelah semuanya itu telah dijelaskan, sekarang kita masuk pada persyaratan umum pendaftaran yang terdiri dari 8 poin, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia ini dibuktikan dengan kartu identitas pendaftar, yaitu KTP.
Kemudian juga memiliki bukti LOA. Ini merupakan surat keterangan atau bukti yang menunjukkan bahwa kita telah diterima menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Persyaratan ketiga yaitu usia maksimal PNS 45 tahun dan non-PNS 35 tahun per tanggal 31 Desember 2022. Artinya Bapak Ibu bahwa apabila seorang PNS tersebut di atas 45 tahun atau non-PNS di atas 35 tahun, maka tidak bisa mendaftarkan diri di program beasiswa BPI ini. Perlu juga diingatkan bahwa antara PNS dan non-PNS mempunyai perbedaan batasan maksimal usia yang diterima. Kita teruskan dengan persyaratan berikutnya yaitu IPK minimal 3,00. Ini dibuktikan dengan transkrip nilai S1 sehingga jika IPK atau indeks prestasi kumulatif Bapak Ibu kurang dari 3,00 maka tidak bisa mengajukan pendaftaran karena otomatis ditolak oleh pihak penyeleksi administrasi. Dan mudah-mudahan di sini IPK Bapak Ibu semua memenuhi syarat. Kita teruskan dengan persyaratan yang kelima adalah terdaftar di Dapodik atau SIM PKB. Ini adalah persyaratan yang sangat penting bahwa Bapak Ibu semua harus terdaftar di aplikasi Dapodik atau sudah memiliki akun SIM PKB masing-masing. Karena sekalipun Bapak Ibu sudah mengajar bertahun-tahun sebagai guru, namun jika namanya belum terdaftar di Dapodik, maka sama saja tidak bisa mendaftar beasiswa BPI tahun 2022 ini. Yang keenam adalah harus ada SK PNS atau SK Pegawai Tetap bagi non-PNS. Bapak Ibu juga diwajibkan melampirkan SK-nya, baik PNS dan juga non-PNS yang tentunya pasti memiliki SK pengangkatan sejak awal diangkat sebagai guru tetap. Seterusnya yaitu masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut. Ini adalah standar Bapak Ibu dan bisa lebih dari 2 tahun. Kemudian dicatat juga bahwa masa kerja ini dihitung secara berturut-turut. Misalnya Bapak Ibu 1 tahun sudah mengajar lalu putus dan kemudian mengajar 2 tahun atau 3 tahun berikutnya, maka itu tidak terhitung ya Bapak Ibu, karena yang dia minta di sini adalah masa kerja yang berturut-turut dengan tidak pernah berhenti sama sekali. Kemudian kita teruskan persyaratan yang terakhir adalah surat rekomendasi dari atasan. Ini bisa dari kepala sekolah atau kepala dinas setempat, sudah sangat lebih baik lagi. Ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk dilampirkan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti program beasiswa ini atas persetujuan atasan sehingga nanti dikeluarkan SPT bebas tugas selama menempuh pendidikan. Langkah selanjutnya adalah mekanisme pendaftaran. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran secara online melalui laman beasiswa.kemdikbud.go.id. Link pendaftaran akan saya taruh nanti di deskripsi video. Dalam melakukan pendaftaran, maka Bapak Ibu diwajibkan membuat akun terlebih dahulu dan silakan siapkan email aktifnya karena itu sangat perlu dalam melakukan pendaftaran. Setelah itu silakan Bapak Ibu login dan mengisi identitas diri dengan benar dan jangan lupa upload semua dokumen yang dipersyaratkan dengan baik dan teliti. Kemudian setelah proses pendaftaran selesai, maka Bapak Ibu akan mengikuti 2 bentuk seleksi yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Artinya semua dokumen yang telah diunggah akan diseleksi oleh pihak penyelenggara. Jika misalnya memenuhi syarat, maka Bapak Ibu akan mengikuti seleksi wawancara. Setelah itu Bapak Ibu, jika lolos pada kedua seleksi tersebut, maka lakukanlah daftar ulang yang nantinya akan diinformasikan setelah ini. Kemudian Bapak Ibu, mari kita perhatikan tabel tahapan kegiatan ini, yang mana pendaftaran dimulai sejak tanggal 11 April kemarin sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasil itu dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 15 Juli tahun 2022. Setelah itu seleksi wawancara dan kemudian diteruskan dengan pengumuman hasil seleksi itu dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli sampai dengan
30 Juli 2022. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lolos pada seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara, maka dilakukan daftar ulang seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu mulai tanggal 1 sampai 16 Agustus tahun 2022. Jadi Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, seperti itulah informasi beasiswa BPI tahun 2022 ini beserta mekanisme pendaftarannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua dalam melakukan pendaftaran. Oke, demikian saja dan salam sukses.